Ketika sudah sampai di pondok tersebut, sang pelaku ini turun dan masuk ke pondok, lalu memberitahu si Feby kalau ibunya ingin bertemu langsung dengan si Feby. Nah, sesampainya di dalam pondok, ternyata ibunya ini tidak ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang kisah siswi SMA yang berumur 16 tahun yang dinyatakan hilang oleh orang tuanya setelah berpamitan mencari voucher internet. Gimana kisahnya? Begini. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau mengucapkan untuk kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru datang di channel YouTube ini, aku mau mengucapkan sama kalian selamat datang, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke? Saya ini datang dari seorang remaja putri yang bernama Feby Rizkika Mayastani yang baru berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Feby dinyatakan hilang oleh keluarganya pada tanggal 3 Februari 2022. Gimana kronologi hilangnya Feby ini? Begini. Pada tanggal 2 Februari 2022, Feby ini meminta izin kepada ibunya untuk pergi membeli voucher HPE, membeli voucher internet. Nah, namun sampai menjelang sore dan bahkan sampai menjelang malam, Feby ini tidak kunjung pulang ke rumah. Orang tuanya yang cemas lalu menghubungi teman-teman Feby dan sudah mencari ke rumah teman Feby, ke sanak saudara, dan bahkan pihak keluarga ini juga menghubungi pihak sekolah Feby, yang mana semoga saja menurut keluarganya itu pihak sekolah bisa membantu mencari di mana keberadaan Feby saat itu. Namun sampai keesokan harinya Feby ini tak kunjung pulang ke rumah. Akhirnya orang tua Feby melapor ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kehilangan putrinya tersebut. Saat itu Feby meninggalkan rumah dengan menggunakan motor Vario merah dan menggunakan sweater hitam, jilbab hitam, celana putih. Feby pun ketika pergi dari rumah itu hanya membawa uang untuk membeli voucher internet. Jadi orang tuanya itu mengetahuinya Feby ini tidak membawa uang lebih, yang mana sehingga Feby ini bisa kabur, pikir orang tuanya. 5 hari kemudian Feby ditemukan dalam keadaan tewas. Pada hari Minggu 6 Februari 2022, Feby ditemukan oleh karyawan kebun sawit. Pada saat karyawan kebun sawit ini akan memanen tandan buah segar kelapa sawit, karyawan ini mencium bau yang sangat tidak sedap di perkebunan tersebut. Lalu ada setumpukan tanah yang ditutupi oleh semak-semak itu mencurigakan sekali. Lalu ketika didekati oleh karyawan kebun tersebut, ternyata ada tubuh manusia yang terlihat itu adalah lutut kakinya. Seketika karyawan kebun tersebut lalu melapor kepada pemilik kebun, dan pemilik kebun memastikan bahwa itu adalah jasad seseorang. Saat itu karyawan dan pemilik kebun tersebut itu sudah tahu bahwa jasad tersebut adalah Feby yang hilang, karena waktu itu tubuhnya ditutupi oleh kain hitam dan wajahnya juga ditutup kain hitam serta memakai celana kain putih. Lalu saat itu pemilik kebun lalu minta bantuan atau melaporkan penemuan mayat tersebut kepada pihak RT, RW, Babinsa, kelurahan, dan ke kecamatan. Dan akhirnya pihak kepolisian pun datang untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah benar-benar mayat yang ditemukan. Dan seketika itu, karena itu sudah tahu kalau itu adalah mayat Feby yang hilang, orang tua datang ke lokasi untuk benar-benar memastikan dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah anaknya. Dan orang tuanya seketika syok karena itu adalah benar-benar Feby. Motif pembunuhan Feby. Motif pembunuhan Feby ini adalah awalnya pemerkosaan, yang mana pada saat itu kronologinya si Feby ini berkomunikasi dengan temannya yang bernama MA untuk meminjam uang sebanyak 500.000. Namun HP MA ini ternyata dibawa oleh sang pelaku. Nah, dan
Lalu si pelaku ini menawarkan untuk meminjamkan uang, bukan meminjamkan uang, pelaku ini bilang sama Feby kalau ibunya bisa meminjamkan uang kepada Feby, dan Feby pun karena sudah benar-benar butuh dengan uang tersebut, akhirnya mengiyakan saja. Lalu pada saat yang sudah ditentukan, si Feby dan si pelaku ini sudah berjanjian akan bertemu pada tanggal yang ditentukan oleh mereka dan tempat yang sudah ditentukan oleh mereka. Dan di hari H pertemuan mereka, si Feby ini tidak curiga. Si pelaku ini mengajak Feby ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya yang mana akan meminjami uang si Feby. Nah, namun si pelaku ini tidak mengajak Feby ke rumahnya, melainkan pergi ke pondok di tengah kebun kelapa sawit milik ayah tiri sang pelaku. Nah, sang pelaku ini beralasan bahwasanya sang ibu berada di pondok tersebut. Nah, ketika sudah sampai di pondok tersebut, sang pelaku ini turun dan masuk ke pondok, lalu memberitahu si Feby kalau ibunya ingin bertemu langsung dengan si Feby. Nah, sesampainya di dalam pondok, ternyata ibunya ini tidak ada. Si Feby ini bertanya, di mana ibunya? Tapi si pelaku ini tiba-tiba mencekik. Lalu tiba-tiba si pelaku ini mencekik leher si Feby, dan langsung si Feby ini karena sudah kewalahan dan lemas, akhirnya Feby ini jatuh pingsan dan si Feby disandarkan oleh si pelaku ini lalu dicabuli. Yang mana akhirnya sabuk si pelaku ini diikatkan di leher Feby agar si Feby ini tidak berontak. Dan naasnya Feby dicabuli dalam keadaan haid. Oke. Nah, karena takut, si pelaku ini akhirnya mencekik Feby hingga tewas. Setelah dipastikan bahwa si Novi ini benar-benar tewas, pelaku ini menyeret Feby sejauh 20 meter untuk mengambil pisau dan lalu menancapkan pisau ke tubuh Feby hingga Feby benar-benar tewas. Nah, lalu pelaku ini membuang jasad Feby atau mengubur jasad Feby di tengah-tengah kebun milik ayah tiri sang pelaku. Yang mana akhirnya jasad Feby ini dikubur dan ditutupi oleh semak-semak yang atau dedaunan yang sudah mengering. Itu ditaburkan di atasnya galian yang mana Feby tadi dikuburkan di situ. Siapa sebenarnya pelaku pembunuh Feby ini? Pelaku pembunuhan Feby berinisial SAS, yang mana remaja baru berusia 17 tahun saat ini, masih di bawah umur. Nah, dan si pelaku ini dulunya adalah teman dekat atau pacar dari si korban. SAS ini berhubungan pacaran dengan Feby tahun lalu, dan hubungan mereka ini kandas pada November 2021 kemarin. Jadi Feby ini percaya-percaya saja dengan SAS ini karena SAS ini dulunya itu adalah mantan pacarnya. Jadi dia percaya-percaya saja dengan apa yang diomongkan oleh SAS ini. Nah, si pelaku ini meskipun di bawah umur jadi tetap diproses hukumnya. Namun dianggap di bawah umur, nantinya hukum acara pidananya saja yang berbeda, enggak tahu, itu kan masalah hukum. Nah, atas dasar itu, Polres Siak mempersangkakan pelaku dengan pasal 80 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dan si korban ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara sampai hukuman mati. Nah, dari kasus Feby ini yang bisa kita ambil adalah kita jangan terlalu percaya dengan siapapun itu. Ya, kita harus melihat-lihat sebelum tahu bagaimana. Ya sebenarnya sudah tahu, tapi kan mungkin karena si Feby ini juga terdesak memiliki uang 500.000 ini sehingga meminjam ke teman-temannya, itu jadi akhirnya membuat si Feby ini percaya-percaya saja untuk mendapatkan uang 500.000 ini.
Tapi semoga kalian semua dijauhkan dari segala tindak kejahatan apapun, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, amin, dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Oke, selesai juga video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.